Namanya sebenarnya dari sini sebenarnya kita nggak salah Pak Wendy memilih Pak Wibi sebagai panutan kami Pak di Alfi Jawa Timur Pak. Alhamdulillah. Luar biasa. Nah, mungkin ya orang melihat apa sih kok apa jadi host ini bisnis profil. Ini sebetulnya kita belajar karena tidak ada hari untuk tidak belajar. Betul Pak. Ya, tidak ada orang juga yang sempurna. Nah, tapi kita juga harus mau membuka diri, ya kan, mengupgrade diri supaya kita ini punya nilai tambah di asosiasi ini untuk anggota. Di kita sekarang Tanjung Perak, tepi laut, siapa suka boleh ikut sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rumah Logistik DPW Alfi Jawa Timur. Kali ini di program acara The Business Profile. Lebih tepatnya sekarang saat ini narasumber kita hari ini adalah Pak Wibisono atau Pak Sebastian Wibisono Pak ya, lengkapnya dengan Pak Wendy. Selamat pagi Pak Apat. Selamat pagi Pak Wibi, Pak Wendy. Selamat pagi Pak Apat. Wah, saya ini jujur agak nervous Pak. Pertama kali saya jadi host ini. Gitu ya. Terima kasih tim kreatif. Sukses Anda. Oke. Mungkin orang taunya tuh ngomong kontinental. Tapi orang nggak tahu apa sih kepanjangan kontinental atau titik apa sih? Mungkin bisa Pak Wibisono bisa dijelaskan Pak. Oke. Saya perkenalkan diri dulu ya. Saya Sebastian Wibisono. Di sini posisinya adalah sebagai direktur utama di perusahaan kami yang bernama PT Continental Cargo Carrier Indotrans. Ini baru tahu Pak. Baik Pak, terima kasih. Saya Irfan Wendy. Saya Selamat pagi, di Pak. sini. Selamat pagi Pak. Saya di sini sebagai General Affair Pak. Ya di timnya Pak Wibi dalam hal ini. Baik. Oke, kembali lagi ya tadi setelah perkenalan tadi saya ingin menyambung tadi pertanyaan Pak Apat ya. Jadi terkait mengenai sejarah PT Continental ini berdiri ya Pak ya. Iya. Jadi pada awalnya kita berdiri justru bukan namanya PT Continental Pak. Jadi kita namanya kurang lebih di tahun 93-94 itu PT Harta Hariman. Mungkin orang lebih mengenal pada tahun-tahun dulu PT Harta Hariman ini adalah salah satu keagenan pelayaran Taiwan ya pada saat itu ya, di kantornya di Jalan Perak Timur ya. Nah di situ kita main bisnisnya adalah forwarding, pergudangan, juga keagenan ya. Dari 94 itu berjalan sampai dengan kurang lebih tahun 98 berjalan. 99 kita mengganti nama menjadi Continental Cargo Carrier Indotrans. Dan sampai perjalanan waktu di tahun 2001 kita menjadi perseroan terbatas. PT-kan dinotariatkan sampai dengan hari ini Pak ya. Ya, tentunya PT Continental ini basic awal main bisnis kita adalah pergudangan. Jadi kita awal bisnisnya itu sebetulnya pergudangan, tapi kita mengembangkan dari satu paket supply chain. Jadi dari mulai pembongkaran barang kapal yang bilbek maupun kontainer, tracking sampai pengelolaan manajemen pergudangan. Nah, hanya memang untuk kegiatan barang yang kami layani, kita ini memang perusahaan logistik yang mempunyai segmented barang. Jadi kita 90% untuk kargonya adalah kargo pupuk impor ya Pak ya. Jadi hanya 10% saja yang di luar dari pupuk gitu loh Pak. Jadi dari berbagai negara pupuk seperti Kanada, Rusia, Cina, Jordan, kita mengelola barang dari mulai packagingnya A50 kilo, jumbo 25 kilo sesuai dari permintaan customer. Dan kebanyakan memang supply-nya ini kita orientasinya ke perkebunan sawit Pak. Ke perkebunan sawit ya. Kita bisa lihat memang saat ini perkebunan sawit kan sudah cukup besar ya luasannya di Kalimantan, bahkan sekarang sudah merambah ke Irian. Tentunya ini adalah market pasar kami supaya sebagai logistik pengelolaan barang pengiriman ke daerah-daerah kebun sawit Pak. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Jadi kita bisnis pertama kita itu adalah pergudangan, yang kedua juga bongkar muat kapal bilbek,
juga kontainer, kita juga ada PPJK, kita juga ada pengelolaan tracking antar pulau, door to door maupun port to door. Nah, yang kedua kita juga mempunyai main business di alat berat. Jadi selain untuk mengelola untuk kegiatan di gudang sendiri, kita juga ada sewa alat berat, Pak. Jadi kita ada loader, ada excavator, ada forklift. Jadi kita menyediakan alat-alat juga. Jadi unit ini kita memang peruntukan selain untuk kegiatan kita, juga kita sewakan untuk kebanyakan masuk ke pabrik-pabrik produsen NPK seperti Wilmar, seperti dan yang lainnya. Nah, tentunya ini juga kita berangkat memang awalnya dulu kita menjadi satu kontraktor vendor salah satu pabrik pupuk yang saat ini sudah tidak ada ya Pak ya, PT HK. Jadi kita dulu memang pengelolaan untuk jasa alat berat dan kegiatan bongkar muatnya. Kurang lebih itu Pak Arfad. Waduh, kalau ngeliat dari ceritanya Pak Wibi sih kayak nggak ada peluang sedikit pun orang mau masuk kayak ini. Semua sudah tersuplai kayaknya nih. Tapi itu ya memang dari buah pikiran Pak Wibi dan tim memang ya kalau bisa all handling semua digelar ya Pak ya. Betul, sendiri. betul. Saya one stop service. Karena kebanyakan prinsipal itu kan sukanya one stop service. Jadi nggak perlu ngeliat kemana-mana. Cukup saya Pak Wibi taunya dari dokumen A sampai terakhir selesai sudah. Memang kebanyakan kan kapal-kapal curah di kita ini sekarang kan memang sistem kontraknya adalah CIF ya Pak ya. Jadi memang supplier yang mengirim barang ke sini. Sehingga pemilik barang atau importir ini dia hanya menyerahkan dokumen itu ke kita dan mereka hanya itu pun kopi Pak ya, dokumen kopi Pak dokumen ya. kopi gitu loh. Nah, dia hanya menyerahkan ke kita semua logistiknya, jadi mereka hanya berorientasi dan konsentrasi untuk market barangnya saja. Nah, tentunya kita juga harus mempunyai kualitas pelayanan yang cukup baik ya, karena sebetulnya kalau kita bicara bisnis logistik ini tidak ada kontrak yang long term. Jadi kita mempunyai intuisi apabila kita mempunyai long term, yaitu bagaimana kita melayani customer ini dengan sebaik-baiknya. Tentunya peningkatan kompetensi sumber daya manusia, yaitu pelaksanaan sistem administrasi, terutama kita ini memang basicnya kan di gudang Pak ya, karena gudang ini cukup sangat rumit dan banyak kendala ya kan. Saya setuju tuh Pak. Banyak kendala ya, terutama barang ini secara ratio manajemen kan sebetulnya gudang ini antara pendapatan profit dengan resiko yang akan ditimbulkan dari masalah di dalam gudang ini sendiri itu tidak seimbang Pak. Sebetulnya tetapi kita tetap berpikir bagaimana tata kelola ini dengan baik sehingga ini tetap kita bisa jaga keamanannya, safety-nya, ya kan. Nah jadi makanya kita tetap melakukan kegiatan-kegiatan seperti training, kompetensi. Sekarang ini kan gudang dituntut harus ada safety, HSE ya kan. Terus bagaimana gudang yang baik juga, karena saya juga salah satu vendor dari Pertamina. Jadi untuk pengiriman ke offshore Pertamina. Ketat banget tuh Pak, Pertamina tuh Pak. Waduh luar biasa itu. Iya. Jadi kita ada fase-fase syarat-syarat yang harus kita penuhin gitu. Tetapi kita selalu berpikir bahwa memang logistik sekarang ini harus mulai upgrade gitu loh. Kita tidak bisa inovasi Pak ya. Betul, kita tidak bisa bicara pergudangan tahun 90. Kita bicara sekarang ke depan ya kan. Bahkan sekarang ini kebanyakan tender ini tidak langsung face to face. Kita harus masukkan di dalam satu sistem ya. Sistem kita di situ sudah dihitung poin misalnya kan, dihitung poin. Kita harus memenuhi poin-poin syarat itu dari mulai legal aspek termasuk training juga itu menjadi poin. Nah ini membuat kita menjadi satu tantangan baru dan juga ini suatu hal yang mungkin buat kita adalah satu kemajuan ya, sehingga kita selalu mengupgrade peralatan juga di gudang ya kan. Kalau sekarang ini kan memang kapasitas gudang ini yang paling utama adalah struktur administrasi yang baik, kedua kecepatan dan kualitas dari packaging itu sendiri. Karena itu kan nantinya akan menjadi masalah di customer. Nah, sehingga kita di sini saya tunjuk Pak Wendy ini sebagai orang yang mengontrol seluruh kegiatan terkait dengan administrasi pergudangan dan HSE-nya. Gitu loh Pak. Kurang lebih itu. Berarti kira-kira Continental ini menjawab semua tantangan
dari prinsipal nih, pokoknya kalau dalam kontinental masalah selesai. 90% masalah hilang, dipindahkan ke kontinental, tapi tentunya udah profesional Pak ya. Betul. Masalah itu kan menjadi masalah yang baik, bukan masalah yang buruk Pak ya. Betul. Itu yang membuat kita kontrak itu bisa menjadi jangka panjang. Nah, Pak. itu jawabannya. Apa ya istilahnya lumintu Pak ya. Luminto. Kira-kira pengalaman apa Pak yang dialami Bapak atau dengan tim di perusahaan yang kira-kira apa ya, memorable atau Pengalaman itu memang ya pengalamannya banyak Pak, suka dan duka itu memang cukup banyak ya di pergudangan ini ya. Susut barang, kebanjiran, itu hal-hal yang mungkin Pak Alpat juga kebetulan bisnis kita koridornya sama ya sebetulnya. Jadi itu udah fase kita lalui. Iya. Tapi tentunya kita selalu berpikir bahwa apapun masalah yang kita terima itu adalah suatu hal yang harus kita pelajari dan itu menjadi hal untuk kemajuan kita bersama. Karena tidak ada sesuatu yang semuanya lancar seperti jalan tol. Betul, Pak. Ya, semua harus ada fase-fase di mana kita belajar. Ya, sampai sekarang pun kita tetap harus belajar ya kan. Karena sekarang ini kan persaingan juga sudah cukup ketat. Betul, ya kan, Pak. Tidak seperti dulu. Nah, tentunya bagaimana kita manajemen harus bisa inovatif. Ya, harus mempunyai pemikiran bahwa kita mempunyai nilai lebih dari kompetitor kita, ya kan, kita harus bisa maju satu langkah di depan, sehingga nilai jual kita tuh ada, gitu loh. Mungkin sekarang harga adalah salah satu pokok masalah tarif ini, tetapi kan sebetulnya safety barang, kualitas pekerjaan kita juga lebih baik, itu juga salah satu ukuran yang harus kita jaga juga, gitu loh. Nah, makanya kita tetap mengedepankan bagaimana personal in charge sumber daya manusia ini mempunyai kompetensi, entah itu di pergudangannya, entah itu di administrasinya, di seluruh divisi itu harus mempunyai satu suara yang sama bahwa kita harus maju bersama. Kurang lebih itu sih. Berarti intinya itu kalau ada masalah itu harus dihadapi Pak ya. Pasti Pak. Jangan ada masalah itu malah lari Pak ya. Karena dari masalah itu tentunya akan mungkin ada tercipta inovasi-inovasi apa ini agar tidak terjadi terulang kembali masalah tersebut. Kita dapat pekerjaan ini kan karena mereka percaya bahwa kita bisa menyelesaikan masalah. Betul. Customer atau importir pasti bilang, kalau saya bisa menyelesaikan masalah, saya tidak perlu tunjuk PT Continental untuk mengerjakan. Nah, ini harus jadi tantangan tersendiri ya. Betul. Betulnya ini yang harus kita sama-sama punya gitu loh. Visi misi ini harus kita jaga bersama. Betul. Gitu loh, Pak. Oke. Mungkin bisa dibantu ditampilkan apa achievement yang sudah diperoleh PT Continental? Monggo, silakan Pak Wendy, bisa dijelaskan Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Alpart. Dalam hal ini memang saya tadi yang disampaikan oleh Pak Wibi menyambung dari apa yang disampaikan oleh Pak Wibi, saya memang lebih cenderung ke divisinya ke arah general affair dan juga hubungan yang sangkut paut dengan ketenaga kerjaan, kurang lebih seperti itu. Apa yang tadi disampaikan oleh Pak Wibi itu adalah merupakan corporate value ya, budaya di tempat kita. Yang tadi disampaikan Pak Wibi adalah mengenai masalah kepercayaan, kejujuran, integritas, inovasi, kerjasama tim. Itu merupakan budaya yang ditampilkan oleh pimpinan kami untuk sampai ke ranah pergudangan Pak. Nah, karena satu hal yang tadi disampaikan Pak Wibi tentu saja adalah perlu adanya sebuah upgrading untuk tenaga kerja kita Pak. Betul Pak. Setelah kita sekarang ini dari sejarah ini kan 2 dekade Pak, perkembangan bisnis ini kan berubah ya. Selalu berubah. Nah, dalam hal ini juga kami dari khususnya pergudangan, dari inovasinya itu sendiri Pak, yang biasanya dulu kita hanya pakai tulisan tangan. Manual Pak ya. Manual Pak, dengan berbagai macam kertas yang di situ banyak karbon, sekali. Pak, ya, kertas karbon Pak. Nah, sekarang di pergudangan ini kita sudah pakai aplikasi Pak. Aplikasi yang namanya Altius. Jadi dari administrasi pergudangan ini sudah mulai cuma tinggal input saja. Itu merupakan sebuah kelebihan dari kami Pak. Berarti customer istilahnya tinggal buka webnya, lihat input. Jadi dari mungkin nomornya, dia tahu kalau barang saya tinggal berapa, barang saya kelari kemana aja. Keren. Itu jadi itu merupakan sebuah kelebihan dari kami ya dalam hal ini. Dan yang kedua adalah unique selling point nanti Pak Wibi sampaikan itu jadi one logistic service itu sangat diutamakan kepada kita. Nah, dan satu hal lagi memang kita selalu melaksanakan setiap tahun pelatihan-pelatihan Pak ya. Pelatihan-pelatihan untuk
menjadikan sebuah tenaga kerja yang sangat kreatif Pak. Ya baik itu building performance team, working team itu sangat ya alhamdulillah setiap tahun ini kita selalu laksanakan Pak. Berkat Pak Wibi dalam hal ini menginginkan timnya terus berkembang Pak. Seperti itu. Dan harapan kami juga wacana ke depan nanti level yang layer yang kedua manager, supervisor itu juga akan kita kembangkan untuk pelatihan Pak. Nah, Luar seperti biasa itu. untuk kontainer dan Pak Wibi. Bisa tepuk tangan. Terima kasih Pak. Ya tentunya Iya, kita juga berharap ini ke depan kita juga lebih baik lagi lah mengupgrade ini, karena kita juga selain kita juga ingin menaikkan kompetensi sumber daya, kita juga tentunya baik kepada karyawan juga ada. Kita juga memang sudah ada sertifikasi BPJS ketenagakerjaan, Iya, ya kan, iya. juga kita juga masuk di poinnya izin lapor peraturan perusahaan. Jadi kita tetap mengupgrade dalam kondisi peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan nomor 13 tetap kita akan penuhin gitu loh. Ya, Karena iya, kan iya, memang betul. kebanyakan sumber daya manusia kita ini kan memang di gudang ya, hampir sekitar 500 orang ya kita pekerjakan setiap harinya, yang harian lepas ya kan, termasuk yang ini pergudangannya. Tentunya kita butuh satu manajemen yang baik dan sistem. Karena saat ini kan pelaporan yang cukup banyak ini dari beberapa importir itu mereka menuntut bahwa pekerjaan yang sudah dilaksanakan kemarin itu kira-kira jam 10 pagi itu harus sudah dilaporkan. Nah, pengelolaan barang kita ini kurang lebih di 150 sampai 200 ribu ton per hari. Nah, sehingga kegiatan kita ini harus tetap report dengan berbagai macam barang pupuk yang masih dalam curah, masih dalam jumbo, masih dalam ini. Nah, sehingga kita tetap harus bisa memberikan pelayanan ke customer, terutama terkait laporan, laporan stok barang ya kan, sehingga kita membuat satu sistem bagaimana koneksitas antara laporan by system dengan keuangan, biaya itu menjadi connect. Jadi sehingga nanti pelaporan itu tidak perlu kita upgrade satu-satu lagi Pak. Jadi dari stok barang, biaya yang keluar berapa, masuk ke akunting itu sudah langsung keluar. Gitu loh. Jadi itu yang kita sedang upgrade. Nah, ini tidak hanya upgrade di sistem aja, SDM-nya juga harus bisa menjalankan operasional ini, sistem ini. Sehingga sekarang kita lagi menaikkan kompetensi ini untuk ke anggota supaya ini bisa terus terjalin lah ya kan. Karena sekarang kan perusahaan-perusahaan besar juga mungkin sistemnya sudah bagus-bagus ya Pak. Ada SAP dan sebagainya. Tentunya kita juga paling tidak kita mendekati lah, sebagai perusahaan UMKM gitu ya. Kita ini kan perusahaan UMKM ya, perusahaan kalau saya kecil. lebih menggambarkan tuh kita ini pegel Pak. Kalau saya Pak ya, Pegel ya? Pegel itu pengusaha ekonomi lemah Pak. Pegel ya, pegel. Nah ini Iya, menarik iya, Pak, iya, mungkin menyambung mungkin dengan Pak Wendy terkait dengan sumber daya manusia. Tentunya dengan perubahan digital, mengharapkan karyawan semua karyawan mengikuti digital tersebut, gimana Pak kiat-kiatnya Pak terhadap karyawan-karyawan Bapak ini Pak untuk bisa mengikuti? Iya Pak, apa? Jadi tentu saja dalam ini yang tadi diawali dengan upgrading tenaga kerja, dalam itu tentu saja awalnya adalah ya tenaga kerja yang memang benar-benar kompeten di bidangnya itu Pak. Jadi kami juga sangat selektif memilih karyawan dalam hal ini. Oh di awal Pak itu ya? Iya di awal Pak, di awal. Dan juga kami melakukan sebuah pelatihan-pelatihan tentu saja. Karena kalau kita berawali daripada bisnisnya Continental ini memang yang tadinya awalnya gagap teknologi ya Pak, yang manual Pak, gagap teknologi. Akhirnya kita harus paksakan Pak, mau nggak mau, suka atau tidak suka, mengikuti inovasi seperti itu. Iya. Karena kalau bicara dengan bisnis yang Pak Wibi sampaikan tadi terus berkembang Pak. Kalau kita terus hanya mengikuti di itu kita pasti akan kalah. Betul. Ya dalam hal ini kita dari sisi tenaga kerja mereka mengikuti Pak. Alhamdulillah sekarang mengikuti untuk inovasi-inovasi terhadap pelaporan-pelaporan tersebut. Dan satu hal lagi juga yang sangat menarik di Continental ini, kita juga secara tadi disampaikan oleh Pak Wibi soal masalah HSE K3. Ya artinya kita juga akhirnya mengikuti untuk hal itu, karena yang tadi kita punya customer Pertamina ya Pak Wibi ya, dengan ketat banget Pak. Ketat sekali Pak, ketat sekali, dan akhirnya juga mengikuti zaman tersebut. Kita juga harus mengembangkan bisnis seperti yang sampai Pak Wibi
yaitu K3-nya tersebut. Betul. Ya, K3 yang kita miliki HSE ini baru kita dapat sertifikat di bulan April kemarin, Pak. Wah, luar 2023 biasa sekali kita lagi mempunyai. Continental. Ya, artinya disampaikan dari di tampilan layar tersebut Mungkin kita sudah tampilin. sudah membiasakan diri setiap hari briefing morning, Pak, morning briefing untuk HSE di tim masing-masing pergudangan. Untuk Nah. APD ini setiap hari Pak ya? Iya, Jadi- APD Pak, tiap hari Pak. Kita Tiap ada hari. briefing, nanti kita juga ada kayak kuesioner untuk customer, apa kekurangannya kita Iya. sebutkan juga. Nanti kita akan upgrade lagi sebulannya karena memang kita kan memang di gudang ya. Iya. Jadi ketika pelanggan ini mempunyai masalah apa, kita juga cepat dikomunikasikan Ya, sehingga betul. kita cepat mengupgrade masalah ini, menyelesaikan masalah ini juga gitu loh. Kita juga pergudangan kita ada cabang di Samarinda, juga ada di Pontianak, juga di Gresik kita juga ada lahan untuk storing sekitar 1 hektar yang sekarang ini masih dipakai oleh grupnya Hirata ya. Betul. Untuk alat-alat berat sewa dari Halmahera ke sini gitu loh. Lu kalau boleh tahu Pak, kerjanya di mana sih Pak? Kontainer kok kayaknya seluruh Indonesia teman-teman ya. Saya kebanyakan di Kalimantan Pak. Oh, Di Kalimantan. Samarinda kita Iya, ada. iya. Waktu itu sempat ada project di Sampit ya Iya, sudah 6 iya, tahun iya. kita, tapi sekarang sudah tutup. Jadi sekarang kita ada gudang di Palaran Samarinda yang sekarang kita sewakan ke grup Indotruck. Oh, Ya, oke. itu juga ada cabang. Terus di Pontianak kita juga melayani kegiatan bongkar muat untuk pupuk impor langsung karena sekarang juga kebetulan Kijing pelabuhan port besar sudah dibuka ya. Pontianak Pak ya? Pontianak ya, Iya, jadi iya. kita juga ada Betul, cabang. Kalau di Gresik juga memang kita kebanyakan kegiatan untuk curahnya itu kita banyak di pelabuhan-pelabuhan Gresik Pak. Oh, di Karena, Gresik. betul, karena kan kebanyakan barang ini sebagai buffer stock aja transit untuk dikirim lagi ke Kalimantan kebanyakan Pak. Di repacking atau gimana Pak? Di repacking Pak, Oh, di repacking. A50 Oke. kilo rata-rata ya. Berarti datangnya curah, lalu Datangnya proses curah, kita- repacking di betul, gudang, betul. terus tinggal DO-nya kemana nih? Betul. Oke. Iya, Keren. yang lebih Iya. seperti itu. Berarti pusatnya tetap turunnya di Surabaya Pak ya? Di Surabaya. Surabaya tinggal DO-nya kemana nih? Kirim Betul. Sampit kah? Betul. Kemana gitu Pak ya? Kebanyakannya memang kita melayani kapal-kapal kargo besi, kayu, Iya, tongkang maupun kontainer intersuler. Kapal kayu mungkin yang kecil 500 ton itu Pak ya? Kadang-kadang jalan Pak. Oh. Jadi mereka kan tergantung dari harga dan Iya. volume kegiatan ya. Kembali lagi Pak harga Pak ya? Harga. iya. betul. Jadi kita fleksibel Iya. Pak. Iya, Jadi iya, kita iya. fleksibel. Jadi Betul, ini betul. karena volumenya cukup besar, jadi alat angkutnya selama itu aman, masih bisa dijalankan dan insurannya juga bisa Iya. dijalankan Pak, dijalankan. Wah kalau gitu mungkin ada kesempatan kontainer mungkin mau usaha kapal kayak ini. Kalau Wah. melihat Boleh juga nih kalau Pak Alphard juga bisa bantu kita ya. Iya, iya. justru saya ini mau mengajukan modal nggak Pak Wibi Nah, ini? gitu. Iya keren Pak. Eh. Ya sebenarnya karena mengingat Indonesia ini kan negara agraria Pak ya. Betul. Saya yakin pupuk ini di Indonesia sampai kapanpun nggak akan mati Pak. Menurun pun kayaknya sih enggak Pak. Semoga saya berharap Semoga, memang, iya. Pak. Semoga. Semoga bisa menular Pak. Karena kalau pupuknya nggak ada kita tutup loh Pak. Nggak mungkin Pak. Karena saya yakin Pak negara ini negara agraria Pak. 90% kargonya hanya pupuk kita ini. 10% aja ya yang bukan kargo pupuk ya. Iya. Nah, kira-kira nih Pak di jangka terdekat Pak, ada program apa Pak mungkin di Continental ini? Entah itu mungkin eksternal atau internal. Maksudnya apakah akan ada inovasi lain ke depan? Mungkin karena udah banyak nih Pak pupuknya. Mungkin mau nyoba kemana? Batu bara kah atau apa? Inovasi? Ya, kalau kita sih namanya jasa ya. Iya, kalau ada opportunity-nya memang hanya memang kalau kita sendiri memang beberapa customer kami itu memang sudah bekerja sama hampir lebih dari 15 sampai 20 tahun ya kan. Jadi memang ya sampai saat ini sih ya itu memang harus ada ekspansi sebetulnya. Iya. Dalam satu perusahaan ini tentunya perlu ada satu penyegaran dan ekspansi sehingga kita mempunyai kekuatan secara perusahaan ini Iya. baik ya kan, Iya. baik ya kan. Kalau saya sih menggambarkannya palu gada Pak saya ini Pak. Nah, Kalau gua ada. ah, Diada-adain maksudnya. kita juga sebetulnya gitu ya, tapi belum ada opportunity-nya gitu. Iya. Selama ada opportunity kan. Nah itu kan brand image-nya kan pupuk nih Pak. Iya. Nah ini kita mencoba untuk
keluar dari zona itu. Iya, zona nyaman. Zona. Iya. Jadi orang tahu Continental, wah Continental cuma pupuk begitu Iya, kan ya. iya, Padahal iya. kita mencoba untuk mencari Iya. komoditi apa yang kita bisa Iya. laksanakan. Dan alhamdulillah sekarang kita juga ada sih Iya. customer kita yang sekarang bentonite ya Pak ya, Oh, bentonite yang di luar pupuk Iya, yang iya, sudah jadi loyal customer Iya, iya, kita iya, gitu iya, Pak. Kok kayaknya saya tahu ya Benton ini punya siapa ya? Tahu aja. Enggak apa-apa, Pak. Kerjaan itu kan ya kalau nggak keren di sini ya di sini gitu aja sih, Pak. Iya, Rezeki, Pak. Iya, Rezeki, Pak. rezeki, betul, betul. Namanya sebenarnya dari sini lah, sebenarnya kita nggak salah Pak Windy betul. memilih Pak Wibi sebagai panutan kami Pak di Alfi Jawa Timur Pak. Alhamdulillah. Jadi kayak Luar Alfi ya, biasa. Karena kalau saya yakin HS ini kan orang paling ketat ya Pak ya. Kalau menurut- Betul Pak. Karena kebetulan saya ada prinsipal luar itu yang HS-nya ketat banget. Kalau ketemu jangan kan katakan truk ban vulkanisir dilihat vulkanisir tahun berapa. Waduh, wah, itu Iya luar betul Pak, biasa. itu luar biasa Pak. Sekarang sampai sana ya Pak ya. Iya Pak, betul, ban itu sampai dilihat ban itu. Tracking ya. Iya, betul. Jadi kalau di kontiner ini maksudnya seberapa ketatnya Pak kalau Pak Wendy di Oke. Jadi memang yang tadi saya sampaikan kita masih proses pembelajaran ya Ya. Pak, karena untuk mendapatkan sertifikat HSE K3 umum dalam hal Ya, ini ahli K3 umum di bulan April kemarin kita sampaikan bahwa kami ini sedang proses pembelajaran untuk melaksanakan sistem manajemen K3 Pak. Oke. Dalam hal ini di pergudangan ini. Memang kalau di pergudangan ini kita tidak seketat dengan pabrik perlakuan untuk HSE-nya Pak. Untuk HSE-nya dan tapi dalam hal ini masih dalam sebuah proses pembelajaran Pak. Yang paling terpenting adalah aplikasi untuk pemakaian HSE di pergudangan itu sudah menjiwai di tim kami Pak. itu yang susah sih Pak Itu sebenarnya Pak. merubah image Iya, itu sangat merubah. susah sekali Pak. Merubah apa kebiasaan Yang ya. biasa Image gitu brand ya. image, Iya. yang biasanya buruh itu maaf kata Iya. Bapak mungkin sudah pernah ke pergudangan orang buka baju kerja lapang dada gitu. Iya. Pakai sarung gitu ya. Saya larung, Nah, betul. itu berubahnya luar biasa Pak. Karena pada saat itu kami belum mendapatkan sertifikasi ahli K3 umum. Itu kami sudah uji coba 1 tahun ya Pak ya. 1 tahun. 1 tahun kita coba dulu Pak. Oke. Untuk dirubah dulu 1 tahun. Iya. Ada yang suka, ada yang tidak. Aduh pakai helm, aduh panas segala Iya, macam iya, banyak iya. Pak. Habit ya. Habitnya Iya, ngerubah untuk itu merubah susah itu banget. itu 1 Habit tahun ya. Pak kita rubah Pak. 1 tahun sampai setelah kita mendapatkan ahli K3 umum, Iya. Pak Wibi memerintahkan sudah saatnya ini harus ini. Saya bilang saya butuh SK Pak. Iya. SK dari Pak Wibi mewajibkan ini semua. Hanya kami distribusikan kan Pak. Iya, Harus iya, diwajibkan segala macam. Setahun itu Pak ya pembelajarannya. Betul Pak. 1 tahun Luar Pak kita biasa. uji coba untuk hal itu dan ini alhamdulillah teman-teman sudah mulai mencoba, Sudah mau sadar Pak ya. mulai sadar. Iya. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Wibi itu kita memberikan kepuasan pelanggan kepada Ya. customer-customer pada saat cek ke lapangan. Ya. Mereka sangat apresiasi sekali Betul. Continental yang dulu sampai dengan sekarang Iya. Iya. itu ada banyak perubahan. Ya salah satunya adalah Tapi perubahan positif Pak ya. itu maksudnya yang salah satunya adalah pemakaian Iya. HSE. Seperti itu Pak. kurang lebih. Nah ini kegiatan apa nih Pak kalau boleh tahu Pak? Ini ngapain Nah, Pak? ini kegiatan Katanya untuk gudang, tapi jadi kok megang stempel. sebelum bagging ini Iya. kita kan juga harus mengerti terkait dengan perizinan Pak. Iya. Jadi di karung ini kemasan ini kan ada perizinan dari Deptan untuk nomor pendaftaran barang ya kan. Iya. Itu ada masanya Pak 5 tahun biasanya. Nah, kadang-kadang masa 5 tahun ini kan karungnya masih ada tapi ininya harus diperpanjang. Sehingga itu bisa diskresi oleh stempel Pak. Oh. Stempel. Berarti nggak sembarang stempel ya Pak ya? Betul. Ada izinnya Pak ya? Maksudnya? Ada. Jadi Mungkin sementara. nomor izinnya apa? Betul, itu satu. Yang kedua juga terkait dengan nama-nama PT kebun, Pak. Oh. Jadi kadang-kadang misalnya si A ini punya PT A, PT B, dia harus terpisah walaupun barangnya sama. Oh. Sehingga administrasi pembukuan dari mereka itu tercatatnya, oh ya betul ini merek kebun ini, merek ini walaupun dalam jenis barang. Jadi kita memang mengikuti kemauan dari customer, Pak. Iya, iya, iya. Jadi setelah bidding mereka mempunyai kuota impor berapa, yang akan dikirim berapa, jadwalnya, termasuk packagingnya, Iya. kemasannya. Terkait dengan perizinan mereka yang akan menyediakan. Kita hanya mendukung untuk kegiatan-kegiatan yang ada di gudangnya dari packagingnya Pak karung. Karena kebanyakan memang kita karungnya A50 kilo Pak. Oh, betul. A50 kilo. Untuk karungnya apa ada spesifikasi ya? Maksudnya apakah karung pada umumnya atau Sebetulnya karung pada umumnya, Pada umumnya, Pak. Pak, ya? Ya, jadi memang untuk pemesanan karung ini kebanyakan dari importir.
Jadi Oke. nanti dari importir pesan PO ke Karung, nanti Karung itu perusahaan Kirimnya pabrikan ke kita. gudang. Nah, kita menghitung Pak, menghitung karena per bal ini kan kadang-kadang ada 500 satu, iya. nggak ada ya. Iya, iya, iya. Bagi kami tidak ada karung satu lembar itu sudah hilang 50 kilo Pak. Nah hitungannya gitu Pak, Iya, ya kan? iya, iya. Karena kalau 500 per bal berarti kan Iya, iya. 25 ton ya kan? Iya, iya, 25 ton, jadi 500 lembar karung. Nah kalau tidak ada satu Satu. atau dua aja udah 100 kilo berarti kan? Waduh, iya, Nah, iya. tentunya juga kita juga ada lintas timbang untuk komplementari, kita juga ada ya, untuk tracking kita juga punya sendiri supaya kita juga pengecekan antara barang penerimaan curah yang masuk dengan barang yang keluar itu harus sama. betul. Harus sama karena disitulah kunci dari masalah yang cukup besar Di gudang. adalah nilai kesusutan yang Setuju, cukup Pak. tinggi. Betul. Jadi ketika dilaporkan DO harusnya masih ada tapi barangnya sudah Nggak ada. Nah, itu, Pak, udah, Pak. Iya, Pak. Saya ingat itu, Pak. Nggak, maksud saya nggak Kurang nyangka. lebih Maksudnya gitu Pak ya. Bibi juga ada kegiatan apa ya, stempel karung itu memang diizinkan oleh prinsipal atau memang ada SPK Pak gitu. Oh, ada Selalu SPK-nya, Pak, ya? bergerak dari Iya, SPK. iya, Jadi iya. kan kita memang selain manajemen gudang juga jasa pergudangan Pak. Oke. Jadi kadang-kadang Pak saya minta tolong dong transfer bahan baku langsung ke pabrik. Jadi kita transfer pakai curah. Oke. Dan juga kadang-kadang dia minta Pak ini saya mau packaging 25 kilo. Ya kita bikin 20. Ada yang 10 kilo juga. Untuk free market ada yang 50 kilo, 25 kilo, 10 kilo, ada yang jumbo 1 ton. Iya, iya. Ada yang jungle box. Jungle Jadi box. jungle box itu kita Jungle masuk gimana, Pak? packaging, Iya. di packaging A50 kilo kita masukin ke kotak ini macam-macam Pak. Jadi kegiatannya Oke. cukup banyak. Nah, makanya Iya, iya. dari situlah kita memang butuh satu ketelitian gitu. Iya. Harus ada ketelitian supaya tidak ada komplain dari customer sehingga di sinilah saya pikir dari peningkatan kompetensi HSE ini juga ini Iya. salah satu indikator untuk menguatkan tadi Pak untuk akhirnya kita melayani customer itu dengan baik gitu loh Pak. Nah, ini saya mencermati Pak terkait dengan digitalisasi di Continental Pak. Kan katanya sudah sudah dijalankan digital. Betul. Maksudnya untuk menyamakan antara digital laporan dengan yang di gudang itu apakah juga dilakukan apa Pak, semacam stock opener atau bagaimana Pak? Secara Jadi, fisik. Pak, jadi kalau sistem ini kan memang induknya semua ke keuangan ya Pak. Iya. Nah, kalau dulu kita mengeluarkan dana ini kan sistemnya namanya cash bond secara Iya. tunai. Nah, kalau sekarang sudah dengan sistem ini mereka akan kita kirim secara transfer, nanti bikin laporannya report langsung ke keuangan. Oke. Jadi di setiap gudang ini mereka melaporkan selain stok barang juga pertanggungjawaban keuangan setiap harinya. Karena perputaran uang buruh ini kan setiap harinya cukup besar Pak ya. Dan Betul, Pak. perhitungannya per hari Pak. Iya, per hari. Per Pak. hari ya. Jadi Buruh enggak ada yang mau bulanan Pak. nggak mau Iya, nah. lari Pak. Iya. Seminggu aja lari Pak. Lari, Pak, betul, Pak. Setiap harinya. Kalau sekarang kita kegiatan dalam 10 gudang saja sudah. Nah, Iya. makanya Betul, bagaimana ini cost ini Ya. yang kita bisa monitoring terus gitu Ya, loh, ya, Pak. ya. Sehingga kita tidak ada over cost yang tidak Ya, bisa ya. terkontrol. Nah itu salah satu poin kenapa kita membuat satu sistem ini. Ya, ya. Jadi kita menjadi koneksitas dengan keuangan, laporan semua, termasuk kegiatan-kegiatan juga yang di divisi kontainer kami juga ada divisi MKL. Oke. Itu semua menjadi connect semua. Itu kita sudah mungkin jalankan sekitar 5-7 tahun yang lalu ya. Mengkonekkan ini dari yang manual ini memang semua divisi ini agak susah ya Pak. Ya. Agak susah. Mengawal itu memang susah, Pak. Mengawal itu Mengawal itu memang Tapi susah, saya Pak. lihat sekarang setelah upgrade ini, terutama kegiatan gudang yang cukup besar, kegiatan divisi kontainer ya, Ya, ya. ekspor impor, MKL, pergudangan, juga antar pulau ini ya bisa teratasi dengan sistem ini gitu. Iya, iya, iya. Luar biasa. Benar-benar Continental nanti kalau saya ngomong ya one service itu. Ya makanya saya nggak heran kalau misalnya ada customer Continental yang mungkin berapa udah 15 tahun 20 tahun Pak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya ya mereka nggak akan mungkin melirik saja mungkin nggak mau karena semua kebutuhan udah ada di Kalau Continental. melirik bisa, tapi berpindah. Oh iya. Melirik bisa. Iya, karena melihat dari core bisnisnya Continental semua udah tersedia di situ Pak. Ya kita berharap lah Iya, ya, kita karena berharap. dari hulu ke hilir sampai stempel pun bisa menyiapkan Pak ya stempel itu. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman di kantor ya bahwa kamu mau jaga perusahaan ini harus bersama, bukan Iya. ini tanggung jawab saya, ya kan? Betul, Pak. Betul, Pak. Anda mau long term atau mau sekarang kita bicara umur lah ya. Iya. Dengan kondisi sekarang ini di mana kita mau cari kerja? Duh, Bapak masih 20 tahun Pak kalau nggak salah. Masih. 20 tahun. Tambah 30 tapi. Iya. Nah, itu. Nggak kelihatan berarti masih muda Pak. Jadi itulah penting. Jadi memang harus
harus kita sebagai jasa logistik ini ya, tadi saya bilang tidak ada satu kontrak yang pasti untuk jangka panjang. Kontrak kita jangka panjang itu bagaimana kita mempunyai kualitas pelayanan ke customer sehingga orang tidak melirik Betul. ke orang lain, kan Nggak ada gitu ya. kesempatan lirik, Kurang nggak lebih ada. gitu ya mungkin Betul ya. Pak, betul Pak. Luar biasa. Nah, kira-kira ini udah mulai di segmen terakhir ini. Iya. Kira-kira ada pesan-pesan apa Pak untuk ke teman-teman atau mungkin khususnya ke karyawan-karyawan Bapak ini ke depannya Pak? Ya tentunya kita sama-sama ingin juga perusahaan ini bekerja secara jangka panjang ya tentunya. Bagaimana kita juga sudah berjalan ini hampir 27 tahun sampai 22 tahun ya. Tentunya ada satu keluarga yang sudah sampai cucu Pak. Jadi dari kakek, bapak, cucu sudah masuk pernah ke Continental. Nah, kita berharap ini juga kita menjadi regenerasi untuk anak-anak kita, bekal buat anak-anak kita gitu loh. Jadi ada beberapa karyawan lebih banyaknya dari ayah sekarang sudah ke anak masuk ke Continental. Nah, ini butuh satu sinergi yang baik, setiap anggota setiap perusahaan ini tetap berjalan. Sehingga kita juga bisa mewariskan regenerasi. Saya selalu bilang bahwa sekarang cari pekerjaan susah banget ya kan ya. Yang ada aja ini kita pertahankan, kita bikin baik. Toh tentunya kalau mungkin ini bisa jadi baik untuk jangka panjang, ini bisa kita upgrade ke regenerasi berikutnya. Kita berharap simpel aja Pak, karena kita perusahaan juga bukan perusahaan besar ya, perusahaan kecil saja ya. Tentunya kita berharap perusahaan ini bisa punya waktu yang cukup panjang lah. Amin, Pak. Bisnis logistik ini ya. Ya orang banyak tahu Pak ya. Tapi Iya, mungkin bagi yang belum tahu Pak, mungkin di mana, skupnya di mana. Jadi kantor kita ini sudah ada di sini. Jadi kita di Perak Barat nomor 159. Kantor pusat Pak ya? Kantor pusat ya kan. Kantor pusat ada di Perak Barat. Ya, kita juga ada cabang di Samarinda, Kalimantan Timur, juga ada di Kalimantan Barat di Pontianak, ya kan. Nah, di Gresik juga kita ada cabang, ya kan. Nah, tentunya kegiatan-kegiatan yang sekarang berlangsung ini memang lebih banyaknya di daerah kawasan industri Gresik ya. Di KIG, ada juga di gudang-gudang dekat pelabuhan-pelabuhan ya. Nah, sekarang ini memang kan Surabaya dan Gresik ini sudah lebih baik ya. Jadi pelabuhan itu sudah diklaster ya Pak ya. Sudah diklaster karena kita ini kan memang kalau di Teluk Lamong untuk food green ya. Jamrud juga untuk curah kering dan GC ya kan. Di Nilam, di Mira. Nah, karena kebanyakan draft kita ini cukup dalam jadi kita lebih banyak di Cipe Pak ya, di Gresik atau di Mas Pion gitu loh Pak, Gresiknya. Oh ini kantornya Pak ya? Ya ini kantor kita. Yang di Perak Barat. Perak Barat. Jadi kalau Pak Alpat mau makan muara tuh sebelahnya aja. Wah, gitu loh. Jadi kalau Pak Alpat sana pasti saya bawa untuk makan di muara. Karena dekat Pak. Iya. Dekat Gitu. Siap OTW Pak. Deket. Mungkin teman bisa ditampilin tadi board of directornya, biar teman-teman tahu nih siapa aja sih isinya dari PT Continental ini. Nah, board director ini sebetulnya pendiri Continental Cargo Carrier-nya ini sebetulnya Pak Romi Perbawa Pak. Pak Romi Perbawa di sini dia yang membuat perusahaan ini sekarang ini seperti kalau yang kedua Pak Rudi ini dulu adalah juga pendiri dari Harta Riman dan juga salah satu pendiri Cargo Carrier Industrian juga perusahaan kami ini ya. Nah, jadi ini yang ketiga ya saya ini baru belajar Pak dari nomor 1 dan nomor 2 ya, jadi saya baru launching baru beberapa tahun aja untuk bisa bekerja seperti ini. Jadi gitu. teman-teman bisa saya sampaikan, saya tambahkan ini sebenarnya Pak Romi Perbawa ini adalah kakak dari Pak Wibisono dan Pak Rudi ini adalah ayah. Founder ya. Founder. Ya inilah tokoh-tokoh hebat. Banyak Pak ya. Ini kita salah satu anggota Kadin. Ini juga sertifikat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan sekarang juga kesehatan. Ya juga ada. Jadi kita juga memang setiap tahunnya harus melakukan izin lapor dan upgrade peraturan perusahaan dari Depnaker ya. Nah, tentunya kita dari situ juga kita ada beberapa perusahaan customer yang meminta kita untuk melakukan training kegiatan setiap tahunnya untuk meningkatkan poin di rekanan gitu ya. Jadi kita juga mengadakan setiap tahunnya acara rutin training di kegiatan-kegiatan outbound maupun training yang di outdoor maupun indoor gitu. Outbound ini berarti
kegiatan kantor Pak ya? Maksudnya Iya, dari kegiatan kantor. Jadi oke. kita di outbound tapi juga ada trainingnya gitu loh Pak. Oke. Setiap tahunnya. Ya, ini apa? Transformasi Indonesia Certified Iya, Pro. kita ada kerjasama dengan Pihak ketiga. pihak ketiga ya, vendor kita yang untuk melakukan kontrak training dengan kita ya. Iya, betul. Iya. Ini beberapa jenis kegiatan dari PT Nah ini yang, Continental, ya teman-teman. betul. Ini yang kontainer Pak ya? untuk yang kontainer Pak. Jadi Kalau belakang ini kayaknya curah Pak ya? Yang betul. dump Jadi truck, ini Pak. gudang kita memang ada yang masuk melalui kontainer, Ya. ada yang masuk dengan bilbek Pak gitu loh. Iya. Jadi tetap pupuk Pak kargonya Tetap gitu, pupuk, iya, tetap pupuk iya. kargonya. Memang kita taunya kayak kontainer itu memang pupuk Pak. betul, Ready-made pupuk Pak. gitu. Kurang lebih ini Nah, ini kegiatan kita di kita di gudang ya, Iya, setelah iya, packaging kita simpan. Nah ini siap keluar barangnya Iya, untuk dilakukan pengiriman barang ke wilayah-wilayah yang sudah ditunjuk ya Pak ya. Ya, ini berarti mau saya tanya Pak. Hmm. Maksudnya dari tadi yang digital tadi untuk menyamakan dengan digital dengan yang stok di gudang, apakah dilakukan apa ya? Juga cross check di gudangnya Pak. Karyawannya Pak Wibi nih kayaknya senyumnya lebar semuanya Pak. Oh, iya. Nggak ada yang nggak ada yang cemberut ya ini Pak. Alhamdulillah berarti sehat-sehat dan makmur-makmur Iya. ya. Ini masih ada ruang satu Pak, kayaknya mungkin bisa di sini Pak. Kenapa? Masih ada ruang satu di sini Pak, ruang sedikit. Ini sebetulnya baru staff ya, belum kepala gudang ya? Oh, iya. Kepala gudang nanti penuh kalau Iya, iya. nggak kebagian. Pesan untuk teman-teman, kalau saya tangkap sih, kalau dari Continental, kalau ada masalah selalu dihadapi Pak. Iya Pak Iya, ya, Pak. nggak mungkin kita ada masalah lari. Lalu inovasi Pak yang terpenting Pak ya, karena customer itu menuntut kita untuk inovasi Pak ya. Iya, iya. Karena dari inovasi itu customer akan lebih apa ya? Sebenarnya dari inovasi itu customer itu memindahkan masalahnya itu enak itu Pak ya. Betul. Mungkin saya nggak ngomong sebagian, mungkin hampir 90% masalahnya 90% itu ya. ya saya serahkan lah. Ya memang itu kompetennya dari Continental Pak ya. Betul, betul. Oke. Nah kira-kira untuk apa ya? Pesan untuk Alfi Jatim ini apa pesan untuk Alfi Jatim? Maksudnya apakah Bapak sebagai ketua atau bagaimana? Kalau saya dalam posisinya kan sebagai Iya. dirut Continental. Oh, iya, iya. Dan dari Alfi ya tentunya ya. Saya juga di sini bicara juga sebagai anggota Alfi Iya. kan. Saya juga sekarang saya melihat selalu berpikir bagaimana asosiasi ini mempunyai human sensitive terhadap anggotanya. Dalam artian human sensitive itu kita ingin melihat asosiasi ini maju dan modern gitu. Iya, iya. Tidak sekedar hanya asosiasi yang mengganti pengurus dan tidak ada kontribusi apa-apa. Ini yang kita lagi bangun. Salah satunya podcast ini ya. Iya. Nah, mungkin ya orang melihat apa sih kok Nah, Pak apa jadi host ini Nah, iya. bisnis profil. Ini sebetulnya kita belajar karena Pak. tidak ada hari untuk tidak belajar. Betul Pak. Ya, tidak ada orang juga yang sempurna. Iya. Nah, tapi kita juga harus mau membuka diri, ya kan, Iya. mengupgrade diri supaya kita ini punya nilai tambah di asosiasi ini untuk anggota. Di kita sekarang ini anggota yang sudah terdaftar secara langsung itu sekitar 450 sampai 500 anggota. Iya. Anggota Alfi di Jawa Timur ini. Nah, tentunya ini adalah aset kita yang cukup besar Iya, ya. peluang. Nah, tinggal bagaimana peluang ini anggota ini selalu melihat bahwa Alfi ini mempunyai manfaat. Iya. Ya, asosiasi Alfi ini mempunyai manfaat buat mereka. Nah, ini yang kita bangun. Iya. Kita mencari formulasi-formulasi sehingga 5 tahun ke depan di pengurusan kita ini mempunyai manfaat yang Lebih, baik iya. ya, buat anggota. Kurang lebih itu. Sekali lagi inovasi Pak ya. Inovasi. Kayaknya di betul. eranya Pak Wibi ini inovasinya banyak Pak. Inovasi. Saya mengalami Pak ini Pak. Ya juga ada regenerasi gitu. Iya, Nah, betul. sekarang ini kita juga lagi bangun regenerasi karena Iya, iya. keberhasilannya satu asosiasi ini adanya regenerasi. Ya, sekian teman-teman. Jangan lupa apa ini ya? Klik like, comment, and subscribe di channel YouTube kita Pak ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Wibi. Pak Waalaikumsalam. Wendy. Terima kasih Pak Terima Alfa. kasih, Terima kasih. Semoga ada Iya. kesempatan di lain waktu lagi. Amin. Pak, ya. Terima kasih Kita Pak Wendy. Terima Terima kasih kasih. Ya, Pak Alfa. terima kasih Pak Wibi. Selamat Sampai lagi. pagi, Pak. Sukses selalu. Sukses selalu. Pak Wendy, terima kasih Pak. Terima kasih. Ya. Tanjung Perak atau